Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Maulana Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengolah sumber daya manusia. Nah, ini dia teori manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan atau employee. Nah, ini dia menurut Hussein Umar tahun 1983. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Nah, ini selanjutnya fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan. 2. Perorganisasian. 3. Pengarahan. 4. Pengadilan. 5. Pengadaan. 6. Pengembangan. 7. Kompensasi. 8. Pemeliharaan. 9. Pemutusan hubungan kerja. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Ini dia sangat banyak manfaatnya. Pengimplementasian manajemen sumber daya manusia akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan perorganisasian, antara lain menurut Meilan Sugiarto 2007. Organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang kedua, organisasi atau perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan atau jabatan berupa. Nah, yang ketiga, deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan atau jabatan yang terkini. Terus selanjutnya, organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia mendukung kegiatan bisnis. Yang keenam, organisasi atau perusahaan akan mampu meningkatkan efisien dan efektivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Nah, selanjutnya dapat melakukan kegiatan orientasi sosial secara terarah. Terus dapat melaksanakan pelatihan secara efisien dan efektif, dapat melakukan penilaian karya secara efektif dan efisien, dapat melaksanakan program pembinaan dan pengembangan karir sesuai kondisi dan kebutuhan, dapat melakukan penelitian. Nah, yang terakhir dapat menyusun skala upah atau gaji dan mewujudkan sistem balas jasa bagi para pekerja. Tantangan terhadap manajemen sumber daya manusia. Tantangannya ini dia. Tantangan eksternal terdiri dari 1. Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. Yang kedua, keperluan tersebut untuk keperluan tersebut perusahaan dalam bisnis menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis. Yang ketiga, keragaman tenaga kerja. Yang keempat, tenaga kerja bersifat terbatas, terutama yang agak menonjol adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Selanjutnya, tantangan internal. 1. Tantangan internal meliputi posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Ketiga, fleksibilitas. Keempat, pengurangan tenaga kerja. Kelima, tantangan restrukturisasi. Yang keenam, bisnis kecil. 7. Budaya organisasi. Yang kedelapan, teknologi. Yang kesembilan, serikat pekerja. Kesimpulannya adalah dari uraian tentang keterkaitan strategi SDM dengan strategi bisnis dapat
disimpulkan bahwa strategi bisnis merupakan acuan bagi manajemen SDM dalam menyusun strategi SDM. Agar memahami sepenuhnya arah strategis yang dirumuskan pada tingkat korporat, maka keterlibatan manajemen SDM bersama-sama manajer lini yang lain dalam proses penyusunan strategi bisnis tersebut pada tingkatan fungsional yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan dan memperoleh input tentang arah dan nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam implementasi strategi bisnis. Berdasarkan input tersebut, manajemen SDM dapat menerjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam rumusan visi, misi, nilai, dan tujuan yang telah ditetapkan ke dalam rumusan strategi sumber daya manusia dengan tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga PJKR Wani.